Waktu saudara mengeluarkan sesuatu dari kantong saudara, itu bukan pengurangan. Waktu saudara lihat orang susah, saudara lihat orang membutuhkan, saudara keluarkan sesuatu dari kantong saudara untuk menolong orang itu bukan pengurangan. Itu artinya komplit, sempurna. Halo? Kenapa sempurna? Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia pun melakukan hal yang sama. Dia korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Waktu dia berkorban, dia mati di atas kayu salib. Komplit, sempurna. Yang mengerti katakan amin. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Wah, luar biasanya kurang luar biasa nih kan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Itu luar biasa yang luar biasa. Oke. Hari ini ya kita bulan ini masuk di bulan yang baru ya Bapak Ibu ya. Bulan Juli Bapak Ibu ya. Dan di bulan Juli kita akan membahas firman Tuhan, tema yang baru Bapak Ibu. Kita akan bahas tentang attitude matters Bapak Ibu ya. Masalah tentang sikap Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa saudara boleh punya talenta, saudara boleh punya karunia yang luar biasa. Tapi kalau sikap saudara gak baik Bapak Ibu, maka sikap saudara itu akan bisa menghancurkan kehidupan setiap kita. Oke? Oleh sebab itu pulang dari tempat ini Bapak Ibu, mari kita memiliki sikap yang benar di dalam Tuhan. Supaya apapun yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu, hidup Bapak Ibu jadi berkat kemanapun Bapak Ibu pergi. Yang mengerti katakan amin. Dan salah satu sikap yang hari ini kita mau pelajari Bapak Ibu ya, itu adalah murah hati. Katakan sama-sama murah hati. Ya. Coba lihat tampang samping kanan, samping kiri. Coba lihat, ada wajah-wajah murah hati? Ya. Ini belum khotbah Bapak Ibu ya, makanya mungkin agak meragukan kemurahan hatinya ya. Saya berdoa setelah Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan hari ini ya, wajah Bapak Ibu berubah menjadi wajah-wajah yang murah hati. Yang mengerti katakan haleluya. Ya. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Pertanyaannya kenapa kita perlu belajar untuk bermurah hati? Oke, klik sekali lagi. Ya, karena firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat yang ke-36 berkata, hendaklah kamu murah hati. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah murah hati. Jadi kenapa kita harus murah hati? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang murah hati Bapak Ibu. Dan saudara dan saya, kita semua harus memiliki DNA yang sama seperti Bapa kita yang ada di sorga. Kalau Bapa kita yang kita sembah penuh dengan kemurahan, harusnya saudara dan saya, kita anak-anaknya secara otomatis harus menjadi orang-orang yang murah hati. Kita harus jadi orang-orang yang murah hati kepada sesama kita. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati kepada keluarga kita. Kita harus menjadi orang-orang yang murah hati kepada saudara seiman kita. Bahkan saya mau kasih tahu hari ini kita harus bermurah hati dengan orang-orang yang juga berlainan iman dengan kita. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, siapapun orangnya. Jadilah orang-orang yang murah hati. Ya, firman Tuhan berkata apa? Kalau kita mengasihi Tuhan, tetapi kalau kita tidak mengasihi sesama kita, ya itu disebut dengan dusta, Bapak Ibu. Ya, karena bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kita yang tidak kelihatan, sedangkan yang kelihatan, yang ada di depan mata kita, kita tidak kasihi, Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mencintai Tuhan, maka ukurannya adalah mari kita mengasihi yang kelihatan terlebih dahulu Bapak Ibu. Kemurahan hati kita kepada sesama itu menunjukkan apakah kita mengasihi Tuhan Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita berkata mengasihi Tuhan, kemudian kita menutup mata kepada sesama kita, itu adalah sebuah kebohongan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Ternyata itu dusta, bohong Bapak Ibu ya. Nah hari ini kita akan belajar dari
Jemaat yang sangat luar biasa Bapak Ibu, yang di-endorse oleh Paulus Bapak Ibu. Dalam 2 Korintus 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima Bapak Ibu kelihatan? Ya, saya berharap kelihatan semua Bapak Ibu ya. Saya udah bikin ini mungkin udah seminggu Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tolong hargai Bapak Ibu PowerPoint ini ya. Ya, kita baca ayat yang pertama, ya saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, dan kita berakhir di ayat yang kelima. Yang mengerti katakan amin. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Katakan sama-sama, jemaat di Makedonia. Ayat yang kedua, 1, 2, 3. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai. Katakan sama-sama pelbagai. Pelbagai itu artinya apa Bapak Ibu? Hah? Bukan satu penderitaan yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Jemaat di Makedonia itu mengalami, katakan sama-sama, berbagai. Nah, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka miskin. Hah? Ulang. Dan meskipun mereka miskin. Miskin apa sangat miskin? Bapak Ibu bisa bedain miskin dengan sangat miskin gak? Coba lihat sebelah kanan, sebelah kiri. Ya kan? Katakan kepada orang di sebelah saudara, oh lu masih miskin, bukan sangat miskin. Ya kan? Jemaat di Makedonia ini sangat miskin Bapak Ibu. Namun mereka kaya dalam apa? Kemurahan. Ayat yang ketiga. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Ayat yang keempat gantian. 1, 2, 3. Dengan kerelaan sendiri. Mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya mereka juga beroleh kasih karunia. Untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada ayat yang kelima sekalian, 1, 2, 3. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ini adalah surat Paulus. Paulus tuliskan surat ini kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus adalah jemaat yang ideal Bapak Ibu. Jemaat yang luar biasa. Kalau ada orang nanya sama pendeta, jemaat mana yang kamu ingin gembalakan? Jawaban pendeta itu pasti jemaat Korintus yang dia mau ingin gembalakan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini jemaat punya banyak karunia. Jemaat ini punya banyak talenta. Ya, karunia-karunia rohani termanifestasi dalam ibadah-ibadah mereka. Bayangin Bapak Ibu, udah banyak karunia, banyak talenta, dan jemaat ini kebanyakan adalah orang-orang terpandang. Bahkan Paulus menyatakan bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Katakan sama-sama, kaya. Kurang ditekan, kaya. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, makanya kalau kita belajar peta Alkitab, kota Korintus ini letaknya di jalur perdagangan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kota Korintus letaknya strategis Bapak Ibu. Maka kota ini begitu banyak kemajuan, dan biasanya sebuah kota kalau maju di dalamnya banyak orang-orang sukses. Dan kalau banyak orang-orang sukses, banyak orang kaya. Katakan sama-sama sekali lagi, kaya. Jadi tidak berlebihan Bapak Ibu, kalau Paulus kemudian menyebut jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya. Tapi masalah daripada jemaat ini adalah mereka ini punya banyak karunia, mereka ini punya banyak talenta, tapi jemaat ini adalah jemaat yang kikir. Bapak Ibu tahu kikir? Bukan pelit, medit. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, medit. Lebih tinggi daripada pelit Bapak Ibu.
Ini jemaat yang kikir pelit Bapak Ibu. Ketika pekerjaan Tuhan butuh support, jemaat ini menutup mata mereka Bapak Ibu. Oleh sebab itu Paulus sebagai pemimpin rohani, Paulus mengirimkan surat kepada mereka. Dan cara Paulus menegur mereka bukan ditegur dengan cara dikotbahin Bapak Ibu. Bagaimana cara Paulus menegur jemaat Korintus? Caranya adalah Paulus memberikan sebuah contoh jemaat yang lain. Yaitu apa? Jemaat di Makedonia. Klik sekali lagi. Jemaat di Makedonia ini bertolak belakang dengan jemaat di Korintus. Ini adalah jemaat yang miskin, bahkan Alkitab berkata ini jemaat yang sangat miskin Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau Alkitab menulis ini jemaat sangat miskin, berarti susah banget Bapak Ibu ya. Dan bukan hanya sekedar miskin. Mereka juga dicobai dengan berbagai macam penderitaan. Bukan satu macam penderitaan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Kalau kamu masih cuma satu pencobaan, bersyukurlah. Jemaat Korintus berbagai penderitaan. Jadi kalau saudara penderitaannya masih sarap kejepit, ya masih bersyukurlah Bapak Ibu ya kan. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, bersyukurlah. Iya kan. Jemaat ini Bapak Ibu berbagai macam penderitaan. Penderitaan mereka banyak, pergumulan mereka banyak. Udah miskin penderitaannya banyak. Jadi kalau ada seorang gembala atau pemimpin rohani, ya pengennya jemaat yang mana Pak Pendeta? Jemaat Makedonia atau jemaat Korintus? Saya mau nanya, kalau Bapak Ibu yang jadi gembalanya, Bapak Ibu mau mengembalakan jemaat Makedonia atau jemaat Korintus? Jujur. Wes. Ini Akong udah masuk surga. Namanya sudah tercatat Bapak Ibu ya kan. Dia mau mengembalakan jemaat di Harmoni Bapak Ibu. Luar biasa. Banyak hamba Tuhan pasti akan memilih jemaat di Korintus Bapak Ibu. Tapi berbeda dengan Paulus Bapak Ibu. Paulus berkata bahwa jemaat di Korintus seperti ini. Kamu harus belajar dari jemaat di Makedonia. Mereka itu sangat miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Mereka dicobai dengan berbagai macam penderitaan. Tetapi ketika mereka mendengar ada sebuah pelayanan kasih. Bahkan Alkitab berkata mereka memaksa dan mendesak Paulus untuk terlibat dalam pelayanan kasih. Dan Paulus menganggap ini hal yang luar biasa. Jadi dari jemaat di Makedonia kita belajar apa Bapak Ibu? Klik sekali lagi, baca ini baik-baik. Kita baca 1, 2, 3. Hari ini kita belajar dari jemaat di Makedonia bahwa kemurahan hati itu ternyata bukan seberapa kayanya kita Bapak Ibu. Kemurahan hati bukan soal seberapa banyak yang kita punya. Kemurahan hati itu berbicara tentang seberapa banyak yang bisa kita korbankan dan kita berikan Bapak Ibu. Jadi kemurahan hati bukan soal saudara memberi banyak atau sedikit. Karena ukurannya bukan jumlah. Ukurannya adalah seberapa banyak kita berkorban Bapak Ibu. Suatu kali Yesus ada di bait Allah. Dan Yesus sedang mengamat-ngamati orang yang sedang memberi persembahan. Katakan sama-sama, Yesus mengamat-ngamati orang yang memberi persembahan. Hari itu orang-orang kaya memberikan persembahan yang besar. Dan dari mana Yesus tahu bahwa orang kaya ini memberikan persembahan yang besar? Dari mana Yesus tahu? Dari bunyinya Bapak Ibu. Karena di zaman itu belum ada uang kertas. Di zaman itu belum ada QR. Belum ada QRIS. Belum ada Gojek, GoPay. Belum ada dana Bapak Ibu. Hari itu uang mereka adalah uang logam. Jadi tahu dari mana dia kasih persembahan banyak? Dari bunyinya. Sering, 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 sering. Sering. Nah itu banyak. Waktu orang kaya ini memberikan persembahan Bapak Ibu, Yesus tidak berkomentar apa-apa.
Yesus nggak nyenggol muridnya dan berkata, murid-murid, lihat orang kaya tersebut. Dia memberikan persembahan yang banyak. Yesus nggak ngomong apa-apa. Yesus nggak komentar apa-apa. Yesus nggak bilang apa-apa. Bapak Ibu yang mengerti katakan amin. Tapi begitu ada janda miskin yang hanya memberikan 2 peser, yaitu 1 duit. Katakan sama-sama 1 duit. Dari mana Yesus tahu ini janda miskin? Bunyinya cuma sekali Bapak Ibu. Celing. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Waktu janda miskin ini memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Langsung Yesus berkata kepada murid-muridnya untuk mengajar mereka. Murid-muridnya mungkin berpikir begini. Orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang memberi banyak. Tapi Yesus berkata, lihat sesungguhnya janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada pemberian orang kaya tersebut. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa janda miskin ini kemudian diacungkan jempol sama Yesus? Karena janda miskin ini memberi dari kekurangannya. Sedangkan orang-orang kaya tersebut memberi dari kelebihannya. Klik sekali lagi Bapak Ibu. Yang Tuhan ukur bukanlah seberapa besar yang kita beri. Tapi yang Tuhan ukur adalah seberapa banyak yang kita korbankan Bapak Ibu. Kenapa pemberian janda miskin ini yang cuma sedikit ini berkenan di hadapan Tuhan? Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, karena apa yang diberikan janda miskin ini adalah seluruh nafkahnya Bapak Ibu. Hari ini saya tidak mengajar kepada Bapak Ibu untuk kasih semua uang Bapak Ibu buat gereja, enggak. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kagak kali. Saya hanya ingin mengajar saudara untuk jadi orang-orang yang murah hati Bapak Ibu. Ada amin? Iya. Kalaupun Bapak Ibu kasih banyak, itu pun saya gak dapat apa-apa Bapak Ibu ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, itu pendeta yang khotbah gak dapat apa-apa. Bapak Ibu saya tidak mengajar untuk kita kemudian memberi apa yang kita punya semuanya. Tapi saya ingin mengajar kepada saudara bagaimana kita berkorban. Jadi ukuran kita memberi itu bukan jumlah Bapak Ibu. Ukuran kita memberi adalah kita berkorban. Waktu kita memberi Bapak Ibu rasa sakit gak? Jadi ukuran pemberian kita bukan persentase Bapak Ibu. Bukan 10%, bukan 20%, bukan 30%. Ukuran pemberian kita bukan aturan yang ada di luar. Ukuran pemberian kita, ukurannya ada di dalam saudara. Waktu kita memberi, kita rasa sakit gak? Waktu kita sakit memberi, itulah sacrifice. Bapak Ibu saya mau katakan ini. Kalau Bapak Ibu mau jadi orang yang bermurah hati. Klik sekali lagi. Jangan tunggu kaya dulu. Katakan sebelah kanan sebelah kiri. Jangan tunggu kaya untuk bermurah hati. Banyak orang berkata begini. Pak Pendeta, Pak Dieter, bro. Kalau saya diberkati pasti saya akan bantu. Kalau saya diberkati pasti akan saya tolong. Pak Dieter, kalau saya dibuat kaya maka keluarga saya udah pasti saya support. Kabar buruknya, katakan sama-sama kabar buruknya. Kalau dalam keadaan belum diberkati saja, dia tidak mau memberi, dia tidak mau bermurah hati Bapak Ibu. Kalau dalam kondisi seperti sekarang ini aja, dia tidak mau bermurah hati. Bapak Ibu kalau dia nunggu kaya dulu, kemudian dia baru mau memberi, kabar buruknya adalah saudara gak akan pernah jadi orang yang bermurah hati. Karena biasanya semakin kaya seseorang, biasanya, katakan sama-sama tidak semua. Ini yang di gereja sebelah Bapak Ibu yang kita omongin ya kan. Yang di rumah harmoni luar biasa semua. Biasanya semakin kaya seseorang, biasanya semakin pelit. Pernah ketemu orang kayak begitu? Bahkan ada sebuah ungkapan Bapak Ibu.
Pernah dengar gak ungkapan ini? Kacang hijau sebiji aja dihitung sama dia. Itu artinya apa? Ya katakan sebelah kanan sebelah kiri. Paman gober itu namanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya. Kalau ada orang berkata nanti kalau saya kaya baru saya akan memberi. Gak akan saudara. Kalau mau memberi jangan nunggu kita kaya dulu. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Ya. Banyak orang nanya begini sama saya. Pak Dieter. Apa rahasia diberkati sama Tuhan? Banyak orang mencari rahasia hidup diberkati. Tapi ketika saya mengajarkan kebenaran ini bahwa rahasia diberkati itu adalah berkorban, ada begitu banyak orang enggan melakukannya. Padahal sebenarnya ini adalah kunci kalau saudara mau hidup di dalam berkat. Hari ini saya mau katakan, kalau hari ini hidup kita pas-pasan, tetapi kita menjalani kehidupan kita dengan kemurahan hati, saudara punya bakat jadi orang kaya. Lumayan 3 orang. Tetapi kalau kita kelihatannya punya banyak, tapi pelitnya bukan main. Saya mau kasih tahu, saudara gak cocok jadi orang kaya. Saya ngomong begini supaya setiap kita hidup jangan sampai kita dikuasai oleh materi. Kita hidup perlu uang gak Bapak Ibu? Gak ada amin. Saya nanya, hidup perlu uang gak Bapak Ibu? Perlu, tapi jangan sampai hidup kita dikuasai oleh uang. Bukan uang yang ngatur hidup kita. Kita yang harus ngatur uang. Kita yang harus menjadi tuan atas uang. Suatu hari Yesus mengajar Bapak Ibu dan ada begitu banyak orang mengikuti Yesus. Dan Alkitab berkata ada 5.000 orang laki-laki mengikuti Yesus. Belum termasuk wanita dan anak-anak. Dan Alkitab mencatat mereka belum makan Bapak Ibu. Katakan sama-sama belum makan. Makanya kenapa di rumah Harmoni di bawah begitu Bapak Ibu masuk pintu kaca udah ada makanan. Karena kalau orang belum makan sampai siang Bapak Ibu, maka perut mereka akan kembung. Dan kalau perut mereka kembung, maka apa yang terjadi? Mereka bisa mengeluarkan gas-gas yang tidak kita inginkan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan 5.000 orang laki-laki. Kalau satu laki-laki punya 1 anak dan 1 wanita, punya 1 istri. Berarti hari itu ada berapa banyak orang yang belum makan? 15.000 orang. Perut kembung mengeluarkan gas-gas yang tidak kita inginkan. 15.000 orang kentut sama-sama Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? COVID-19 juga lewat Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Makanya karena saya tidak mau keracunan di lantai 3 ini. Makanya sebelum Bapak Ibu naik kita kasih makan dulu Bapak Ibu. Karena gak ada jendelanya nih Bapak Ibu ya, bahaya Bapak Ibu. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya. Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu, 5.000 orang dikasih makan. Dan kemudian murid Yesus berkata begini, duit 200 dinar ini gak bakalan bisa kasih semua orang makan. Gimana duit yang sedikit bisa kasih makan 15.000 orang, gak bakalan bisa. Tapi Yesus mengajar kepada murid-muridnya bahwa hidup tidak bergantung pada uang yang kita punya. Halo. Dengan 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Dibagi-bagikan, diucapkan syukur sama Yesus. Dibagi-bagikan dan Alkitab mencatat semua orang makan sampai kenyang. Katakan sama-sama, bukan icip-icip. Nih Ton buat lu Ton, nyobain Ton. Bukan diicip-icip, mereka makan sampai Ki, mereka makan sama kayak di Wing Hang Ki. Mereka makan sampai kenyang. Yesus mengajar bahwa begini Bapak Ibu. Ketika berkat yang sedikit, kemudian diucapkan syukur, dibagi-bagikan, semua orang makan sampai kenyang. Bahkan sisa 12 bakul.
2 Korintus 8 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan apa? Klik sekali lagi, kita baca ini baik-baik. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Saya mau nanya kepada Bapak Ibu, yang dapat kasih karunia itu jemaat Korintus atau jemaat di Makedonia? Hah? Korintus apa Makedonia? Yang Korintus. Yang Makedonia dapatkan kasih. Lambaikan tangan yang tinggi. Tuh Bapak Ibu lihat ya. Orang kalau kebaktian makan dulu, cerdas pasti. Setuju gak? Yang dapat anugerah itu jemaat di Makedonia. Ayat yang keempat firman Tuhan katakan apa? Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan orang-orang kudus. Dari sini Bapak Ibu ada sebuah pemahaman yang terbalik Bapak Ibu tentang yang namanya kasih karunia. Konsep umum, katakan sama-sama konsep umum tentang kasih karunia. Biasanya kan begini Bapak Ibu, kita belajar kasih karunia, kalau kita dapatkan sesuatu itu adalah kok jadi blow on lagi nih? Ulang. Biasanya kalau kita dapatkan sesuatu itu namanya kasih karunia, betul gak? Saudara jelek banget. Satu hari saudara datang ke rumah Harmoni bawa gandengan. Cantik banget, luar biasa. Selesai kebaktian, saudara kenalkan pacar saudara kepada hamba Tuhan, Koditer. Kenalin pacar gue. Wih, dahsyat. Kemudian orang itu berkata begini, Koditer, saya mendapatkan pacar yang baru ini bukan karena kuat dan gagah saya. Semua karena kasih karunia. Kita dapatkan sesuatu yang kita gak layak, itu namanya apa? Saudara, waduh. Satu hari pergi ke Pacific Place, lewat satu toko, ngeliat barang. Saudara kepengen banget, cuman itu barang itu harganya mahal banget. 3 tahun kemudian saudara masuk lagi Pacific Place, lewat toko tersebut, tiba-tiba di atas barangnya ada tulisan 70% plus 20%. Apa namanya? Atau sale. Biasanya saudara suka sale kan. 70 plus 20 Bapak Ibu. Saudara masuk itu toko. Saudara bayar pakai uang cash saudara. Minggu depan saudara datang ke rumah Harmoni. Saudara pakai itu barang. Kemudian saudara pamerkan itu barang. Sambil berkata kepada teman-teman saudara. Bro, sister, gue bisa beli barang ini. Bukan karena kuat dan gagah, tapi semua karena kasih karunia. Haleluya. Iya kan? Saling. Artinya begini kan Bapak Ibu, kalau kita dapatkan sesuatu itu namanya kasih karunia. Tapi hari ini Paulus mengajarkan kepada kita Bapak Ibu, ya bahwa begini, klik sekali lagi. Dengarkan ini baik-baik. Ya, ketika kita mendapatkan sesuatu itu kasih karunia. Tapi hari ini Alkitab mengajar kepada kita bahwa ketika kita bisa memberi itu juga kasih karunia. Halo? Kenapa saya berkata memberi itu juga adalah kasih karunia? Karena begini Bapak Ibu, ada orang-orang yang punya kerinduan untuk bantu orang. Ada orang-orang yang punya kemurahan hati, dia pengen banget nolong orang. Waktu dia lihat orang susah, dia mau tolong. Masalahnya, dia juga gak punya Bapak Ibu.
Halo? Betul gak? Gue mau sih nolongin. Gue punya kerinduan buat nolongin lu. Masalahnya gue juga kurang nih masalahnya. Ini masalahnya. Halo? Tapi ada juga orang-orang yang diberkati banyak, yang disertai banyak, yang dipercayakan banyak. Tapi masalahnya ketika dia lihat orang yang membutuhkan pertolongan, dia gak mau nolongin. Pernah lihat orang kayak begitu? Wah, kayaknya dari hati yang paling dalam ngomongin. Halo? Semua mata lihat saya. Siap? Saya tahu mata saya kecil tapi udah lihat aja. Siap? Makanya begini Bapak Ibu. Kalau saudara punya hatinya, punya kerinduannya untuk menolong seseorang. Kemudian saudara juga diberkati dengan kemampuannya untuk memberi kepada seseorang. Kalau dua-duanya saudara punya. Inilah yang disebut dengan kasih karunia. Halo? Memberi itu juga kasih karunia Bapak Ibu. Klik sekali lagi. Klik sekali lagi. Lawan dari kemurahan hati itu apa namanya? Ketamakan. Lukas 12 ayat yang ke-15 firman Tuhan katanya. Firman Tuhan katakan begini, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu Bapak Ibu. Dari bacaan ini Bapak Ibu kita mengerti ada sebuah cerita orang yang berselisih paham dengan keluarganya, dengan saudaranya Bapak Ibu. Orang ini kemudian datang kepada Yesus dan berharap supaya Yesus membantunya Bapak Ibu. Tetapi daripada Yesus melakukan pembelaan kepada orang tersebut, Yesus justru mengingatkan kepada orang tersebut sebuah bahaya ketamakan Bapak Ibu. Dan dari kisah ini Bapak Ibu, apa bahaya ketamakan? Yang pertama Bapak Ibu, ketamakan akan membuat seseorang berselisih dengan saudaranya sendiri. Halo? Klik sekali lagi. Bapak Ibu pernah dengar kalimat ini gak? Duit itu mah gak ada saudaranya. Hah? Gak pernah. Ya susah kalau tinggalnya di Pluto susah memang saudara. Hah? Duit itu apa katanya? Gak ada saudaranya Bapak Ibu. Gara-gara duit, gara-gara warisan, gara-gara materi Bapak Ibu. Saudara kandung bisa musuhan. Bisa gak Bapak Ibu? Bisa Bapak Ibu. Ya om dengan sepupu bisa ribut gak Bapak Ibu? Bisa ribut. Kenapa? Itu sebabnya Alkitab kasih tahu kepada kita kalau hati kita dipenuhi dengan ketamakan, kita haus semuanya hanya buat kita Bapak Ibu, maka ketamakan itu bisa menghancurkan yang namanya persaudaraan. Jangankan persaudaraan Bapak Ibu, saya mau nanya, gereja bisa pecah gak? Kenapa gereja pecah? Gereja gak punya waktu Bapak Ibu. Halo? Gara-gara masalah uang. Halo? Dan yang kedua Bapak Ibu, ketamakan akan membuat kita memperalat Tuhan Bapak Ibu. Orang ini berharap Yesus membelanya dan menyuruh saudaranya berbagi warisan dengannya. Dan sejujurnya Bapak Ibu, seringkali kita bertindak seperti orang itu, yaitu apa? Memperalat Tuhan untuk kepentingan diri kita sendiri. Itulah yang disebut dengan ketamakan. Kita hidup di zaman materialisme Bapak Ibu. Banyak orang melihat segala sesuatu berdasarkan materi. Dan sikap materialistis memunculkan sikap tamak dalam kehidupan kita. Dan sifat tamak ini bisa menghancurkan kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, tamak atau serakah itu adalah dosa tua secara umur Bapak Ibu.
Manusia pertama jatuh dalam dosa karena tamak. Manusia pertama Adam sudah punya banyak, tapi dia masih menginginkan yang lain. Bapak Ibu coba renungkan, bukankah Adam dan Hawa bebas menikmati semua buah dalam Taman Eden? Buah dalam Taman Eden itu mungkin ratusan, mungkin ribuan buah Bapak Ibu. Tuhan sudah berikan kepada mereka. Tapi kenapa mereka masih menginginkan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang benar? Yang baik dan yang jahat, sorry. Halo? Memang kalau pendeta on fire begitu suka kebelit-belit Bapak Ibu ya. Dimaklumi Bapak Ibu. Halo? Betul gak? Sebagai raja, Daud memiliki segalanya. Termasuk dia juga memiliki banyak istri Bapak Ibu. Dan seolah-olah masih kurang Bapak Ibu. Waktu Daud melihat Batsheba dan kemudian menginginkannya. Dan Alkitab mencatat untuk mendapatkan Batsheba, Daud kemudian melakukan perbuatan yang sangat jahat, licik dan keji Bapak Ibu. Dan itulah juga yang dilakukan oleh Raja Ahab. Yang sudah memiliki banyak tanah pusaka nenek moyangnya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika Ahab melihat Nabot, kemudian tidak memberikan tanah pusaka milik keluarganya. Maka apa yang terjadi? Ahab kemudian merebut kebun anggur Nabot dengan cara yang sangat jahat. Ketamakan akan membuat kita ingin mendapatkan lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi. Dan ketika sifat tamak ini sudah menguasai kehidupan kita, kita bukan hanya sekedar ingin mengambil, tapi kita juga akan berusaha merebut apa yang orang lain punya, Bapak Ibu. Makanya begini. Orang yang tamak, sekalipun dia menguasai seluruh isi dunia, dia ingin menguasai planet yang lain juga Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang yang tamak gak akan pernah puas dengan apa yang sudah dia punya. Yang mengerti katakan amin. Masih kuat dengerin saya? Masih kuat? Masih ada 30 slide PowerPoint lagi Bapak Ibu. Klik sekali lagi, baca ini baik-baik Bapak Ibu. Amsal 11 ayat yang ke-24, baca 1, 2, 3. Ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Pernah lihat orang yang kayak begini Bapak Ibu? Ini bukan Dieter Nicholas yang ngomong nih Bapak Ibu ya. Ini Alkitab nih, Amsal yang ngomong nih Bapak Ibu. Kalau Dieter Nicholas yang ngomong mungkin bisa salah Bapak Ibu. Ini kan bukan firman Dieter Nicholas. Ini firman Tuhan Bapak Ibu. Katakan sama-sama, ada yang menghemat secara luar biasa. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Alkitab terjemahan baru, ini masih halus nih Bapak Ibu. Katakan sama-sama, menghemat secara luar biasa. Udah. Kalau Bapak Ibu baca Alkitab dalam terjemahan bahasa Inggris, itu bukan menghemat secara luar biasa Bapak Ibu. Katakan sama-sama, stingy. Bukan stinky. Itu mungkinkah? Ini stingy Bapak Ibu. Stingy itu apa Bapak Ibu? Pelit, urat, kikir, menghemat secara luar biasa. Alkitab berkata, the world of the generous gets larger and larger. The world of the stingy gets smaller and smaller. Dunia orang yang murah hati akan bertambah besar dan besar. Tetapi dunia orang yang pelit akan bertambah kecil dan kecil. Kenapa seringkali kita sukar untuk memberi Bapak Ibu? Saya tutup dengan ini ya. Siap? Siap gak nih? Yakin? Kenapa ada begitu banyak orang sukar memberi?
Karena dari semenjak kita masih kecil, di kepala kita sudah punya pemahaman Bapak Ibu. Kalau kita mengeluarkan sesuatu dari dompet kita keluarkan sesuatu. Di kepala kita itu adalah pengurangan. Bener gak? Dari kecil kan kita udah gitu kan. Kalau keluar sesuatu itu namanya pengurangan. Kalau hari ini Bapak Ibu punya pemahaman model seperti itu, maka dunia kita akan semakin bertambah kecil. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kerdil. Ini kebenaran firman Tuhan. Siap? Waktu saudara mengeluarkan sesuatu dari kantong saudara, itu bukan pengurangan. Waktu saudara lihat orang susah, saudara lihat orang membutuhkan, saudara keluarkan sesuatu dari kantong saudara untuk menolong orang itu bukan pengurangan. Itu artinya komplit. Sempurna. Halo? Kenapa sempurna? Karena waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Dia pun melakukan hal yang sama. Dia korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Waktu Dia berkorban, Dia mati di atas kayu salib. Komplit, sempurna. Yang mengerti katakan amin. Pulang dari tempat ini Bapak Ibu, jadilah orang-orang yang murah hati. Jadi berkat dimanapun Bapak Ibu pergi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah, limpah, limpah, limpah. Karena biasanya kalau nggak ada berlimpah-limpah-limpahnya itu agak kurang enak Bapak Ibu ya kan. Berlimpah-limpah. Masih ada satu ayat lagi. Belum selesai ternyata Bapak Ibu. Tenang ya kan. Kita selesain dulu. Keyboardnya jangan lupa keluarin. Bapak Ibu, apa yang kita lakukan buat orang lain, Bapak Ibu gak akan pernah kehilangan. Kenapa? Karena suatu hari ketika Bapak Ibu yang membutuhkan, Tuhan yang akan lakukan buat Bapak Ibu. Oke? 2 Korintus 9 ayat yang ke-7, firman Tuhan yang terakhir. Kita baca sama-sama dengan semangat 45. Nggak ada Bi? 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya, di etapa-etapa terakhir firman Tuhan yang gak nongol Bapak Ibu ya kan. Ada gak Bi? Ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Semangat 45 kayak orang udah makan dong Bapak Ibu ya kan. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Haleluya.